Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membuat tugas kelompok gabungan diskusi yang telah didiskusikan pada pembelajaran atau mata pelajaran Pendais, mulai dari penjelasan awal materi-materi yang kita sampai bawah sampai gabungan pertanyaan dengan jawaban. Saya perwakilan dari kelompok diskusi ini dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya sendiri Artika Sari. Kemudian ada teman saya yang menemani saya atau akan kerjasama dengan saya untuk diskusi ini, yang bernama Dilla dan Ferdiansa. Baik, mulai dari saya akan menjelaskan penjelasan awal saya atau materi saya yang bawakan dari awal, yaitu membahas tentang kitab suci Al-Quran. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran sesuai bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran: segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada manfaatnya. Al-Quran mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat menjelaskan tentang fungsi Al-Quran seperti dikutip dari buku Al-Quran dan hadis karya Muhaimin di petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 52. Yang kemudian hal ini dapat terlihat bagi siapa saja manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Sebab dari Al-Quran lah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek kehidupan bagi manusia yang menjalani hidup di dunia atau di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 105. Pengalaman bagi manusia, Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia. Karena itu manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat lainnya. Hal ini tercantum dalam surat Yunus ayat 57. Dengan fungsi Al-Quran itulah yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjalani hidup keselamatan di dunia dan di akhirat. Begitulah penjelasan awal saya. Perkenalkan, nama saya Dila dari kelas 11 MIPA 3. Nama lain dan arti dari Al-Quran. Yang pertama Alkitab, artinya kitab. Yang kedua Al-Huda, yang artinya petunjuk. Yang ketiga adalah Al-Furqan, yang artinya pembeda. Dan yang keempat Ar-Rahman, yang artinya rahmat. Kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan dan jawaban dari materi awal yang saya sudah sampaikan, yaitu tentang kitab Al-Quran atau kitab suci Al-Quran. Ada teman saya yang memberikan saya pertanyaan yang bernama Revalina Maharani Salam, yaitu pertanyaannya, apa sih hukum membaca Al-Quran tanpa wudu? Jawaban saya, kita memang dibolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci atau tidak berwudu tanpa menyentuhnya atau bersifat hafalan. Namun, hukum membaca Al-Quran tanpa wudu adalah haram jika kita menyentuhnya. Perintah ini telah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci. Al-Waqiah ayat 79. Pertanyaan dari Jomriani Nur. Bagaimana sebaiknya sikap kita saat ada orang membaca Al-Quran?
Sikap kita saat ada orang yang membaca Al-Quran harus didengarkan dan tidak berisik. Ketika ada yang tidak sesuai dengan ilmu tajwid, maka kita harus menegur dan membetulkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wulan. Yang pertanyaan adalah terkurung surah apakah Al-Haq? Surah Al-Haq adalah surah ke-69 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong dalam surah Makkiyah yang terdiri dari 52 ayat. Surah Al-Haq menjelaskan tentang keadaan hari kiamat dan keadaan umat zaman dahulu yang tidak membenarkan. Pertanyaan dari hari ini yaitu kapan Al-Quran ditulis dan siapa saja yang menyusun dan menulisnya. Pertanyaan dari hari ini yaitu kapan Al-Quran ditulis dan siapa saja yang menyusun dan menulisnya. Jawaban yang saya dapatkan yaitu susunan surah-surah dalam Al-Quran bersifat tauqifiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata tauqifiyah artinya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disusun langsung oleh Allah tanpa campur tangan makhluk-makhluknya. Kemudian pertanyaan dari Indah Pratiwi yaitu jelaskan pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran. Pokok ajaran di dalam Al-Quran yaitu ada 5, yaitu pertama akidah atau keyakinan, yaitu hal yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua itu akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Kemudian 3 yaitu ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Kemudian yang terakhir tarik atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Pertanyaan dari Abelia Nur Ismi Rasyam, apa saja dalil-dalil syar'i yang ada dalam Al-Quran? Jawaban yang saya dapatkan, semua dalil yang ada dalam Al-Quran adalah dalil yang bersifat syar'i. Tapi ada jawaban tambahan dari Abelia, yaitu dalam surah Al-Madinah ayat 3. Kesempurnaan Islam juga didasarkan pada surah An-Nahl ayat 89 dan surah Al-An'am ayat 38. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Nurfatwa Ramadhani, yaitu mengapa ayat Al-Quran sering sama dan berulang? Jawaban saya, karena untuk mempertegas kembali kalimat yang telah dituliskan dikatakan pada ayat sebelumnya, atau karena ayat Al-Quran memiliki ayat yang tak bisa tergantikan oleh ayat lain. Kemudian pertanyaan dari Novita Ummu Salama, yaitu apa hukumnya menyimpan Al-Quran di handphone? Jawaban saya, banyak ulama yang sepakat hukum membaca Al-Quran di handphone atau di tablet adalah mubah atau diperbolehkan, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, yang bunyi dari Quran surat Al-Waqiah ayat 79. Pertanyaan dari Putri Arianti, bagaimana cara merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran? Untuk bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran dapat melalui beberapa pendekatan. Mukjizat yang berkenaan dengan merasakan kemukjizatan Al-Quran dapat melalui beberapa pendekatan. Mukjizat yang berkenaan dengan redaksi dapat kita pahami melalui pendekatan sastra Arab, analisis terhadap bilangan atau angka, sedangkan kemukjizatan yang terkait dengan isi dapat kita pahami melalui pendekatan hukum, sains, dan teknologi. Hal-hal yang gaib, baik gaib pada masa lalu maupun masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Akhyatman. Mengapa kita hanya boleh meyakini kebenaran kitab suci selain Al-Quran tetapi dilarang menyamarkan ajarannya? Jawabannya adalah karena kitab-kitab selain Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, dan juga banyak sekali kitab selain Al-Quran yang sudah tidak autentik atau asli. Pertanyaan dari Syira Marcella, apa upaya kita agar Al-Quran dapat diamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari? Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari berarti menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber hukum bila menghadapi suatu permasalahan hidup. Jadi, upaya kita agar Al-Quran dapat diamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus melakukan yaitu rutin membacanya, maksimal mengamalkannya. Kemudian pertanyaan dari Nur Iksan, bagaimana cara mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban saya, yaitu meningkatkan ketekunan dalam mempelajari Al-Quran dan hadis,
dan mempelajari ayat-ayat kauniyah dalam rangka meningkatkan keimanan. Jelaskan isi pokok dari keistimewaan Al-Quran. Jawabannya adalah, keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran tidak dapat terandingi oleh ide. Apa upaya kita agar Al-Quran dapat diamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah rutin membacanya, keras menghafalnya. Pertanyaan dari Firdiani Nursiskayanti, yaitu sebutkan pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Jawaban saya yaitu ada pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran ada 5, yaitu pertama akidah, kedua akhlak atau budi pekerti, ketiga ibadah, keempat muamalah, dan kelima tarik atau sejarah. Pertanyaan dari Firdiani Nursiska Yanti H. Apakah nama-nama Al-Quran hanya 4? Jika lebih dari 4, tolong cantumkan yang lainnya. Nama lain dari Al-Quran ada banyak. Imam Az-Zakashyi menyebutkan ada 55 nama untuk Al-Quran. Sedangkan Al-Harali menyebutkan bahwa nama-nama Al-Quran mencapai lebih dari 90-an nama. Ya, di sini saya hanya akan menyebutkan 12 nama Al-Quran. Yang pertama Al-Kitab, artinya kitab. Yang kedua Al-Kitab, artinya kitab. Yang kedua Al-Huda, petunjuk. Ketiga Al-Furqan, pembeda. 4 Ar-Rahmah, rahmat. 5 Ar-Ruh, roh. 6 Asy-Syifa, obat. 7 Al-Haq, kebenaran. 8 Al-Mau'iza dan Al-Bayan, nasihat dan penerangan. Yang ke-9 Az-Zikru, pemberi peringatan. Yang ke-10 An-Nur, cahaya. Yang ke-11 Al-Burhan, bukti kebenaran. Yang ke-12 Al-Busyra, berita gembira. Mengapa Al-Quran mempunyai kelebihan dari kitab-kitab yang lain? Jawabannya adalah 1. Karena Al-Quran kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah. Jika kitab terakhir berarti sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. 2. Dengan mempelajari isinya dan kita hanya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tidak wajib karena Al-Quran. Itulah hasil diskusi kami yang dibawakan oleh Artika Sari dengan materi kitab Al-Quran, saya Dilla dengan materi nama-nama lain Al-Quran dan isinya, dan Fardiansyah dengan materi keistimewaan Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.